Hanya Rp50 harga diri wanita Konoha menghancurkan dan mencoreng nama baik Malaysia. Ini sungguh sangat biadab. Malaysia sangat mengharamkan warga Konoha ataupun warga asing berkembang biak. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dulu tahun 90-an Malaysia itu dipenuhi dengan pekerja-pekerja dari Indonesia. Boleh dikatakan 60-70% itu orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, termasuk membangun KLCC, membangun pembangunan Twin Tower, itu pun pekerja-pekerja dari orang Indonesia. Lambat laun lama-kelamaan muncul lagi dari negara lain karena Malaysia merasa menurut orang-orang tersebut menguntungkan, yaitu Bangladesh. Semakin ramai, semakin banyak pekerja-pekerja dari Bangladesh, membuat pekerja Indonesia itu merasa tersingkirkan. Malaysia tak ada hal, entah orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Thailand yang masuk pergi ke Malaysia untuk bekerja, tak ada hal, asalkan jangan buat hal kat Malaysia. Malaysia sangat mengharamkan warga asing untuk berkembang biak. Ini macam karma kena muka sendiri. Yang dulu pekerja Indonesia merasa tersingkirkan dengan Bangladesh, lalu ramai netizen Indonesia mengatakan Malaydes. Sementara orang-orang Bangladesh itu hanya bekerja bukan untuk bersatu dengan Malaysia. Dan kini fakta menampar muka dia orang. Entah ini apakah ini yang dinamakan karma, atau ini hanya kekhilafan dia orang sendiri. Yang pastinya Malaysia sangat mengharamkan benda-benda macam ini. Dan ini tanpa orang sadari, hal-hal seperti ini mengotori nama baik Malaysia. TKW lagi ada makan-makan sama Bangladesh, Indonesia. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, saya akan menjawab curhatan dari kawan kita, dari orang Indonesia. Dia mengatakan pada saya, Kak, kawan saya ada yang hamil dengan Pakistan. Dia cakap ada yang mengandung dengan Pakistan. Setelah itu saya tanya ke dia, itu Pakistan tanggung jawab tak? Dia cakap tak, Kak, dia tak tanggung jawab. Dia nak itu baby kasih buang. Dia nak itu baby kasih aborsi, kasih buang. Dia cakap, itu si Pakistan cakap, nak kasih duit, itu nak bayar aborsi kena sese, kena 50-50 itu macam. Dia nak 2 orang bayarlah. Cuma sekarang ini perempuan tak ada information, tak ada kabar berita lagi lepas itu. Oke. Ini bukan yang pertama, bukan yang first macam ini. Case macam ini bukan yang first. Macam ini, case macam ini sudah banyak berlaku dekat perempuan Indonesia. Tahu tak? Kenapa saya buat video ini? Saya nak bagi tahu kalian semua siapa dia orang sebetulnya. Kalau dia betul-betul baik, betul-betul serius, betul-betul cinta dengan dengan kamu, dia akan datang ke Indonesia. Dia nikah betul-betul di Indonesia sana. Bukan bawa kamu di hotel, bukan sewakan kamu bilik di sini. Ini loh yang kita khawatirkan, yang kita risaukan. Kalau kalian mengandung, kalian hamil dan dia tidak mau bertanggung jawab, ini loh
yang dikhawatirkan. Setelah itu perempuan ini sudah nggak ada kabar berita lagi. Miris kan? Kalian boleh paham nggak? Miris sekali macam ini. Terus kita mau nuntut ke siapa? Ya kalau dia ada dokumen di sini di Malaysia ini. Kalau nggak ada dokumen mau minta tolong siapa? Nggak Begitu. ada sih rata-rata ya. Coba kalian itu sesekali datang ke kedutaan gitu. Nah, kalian tahu nanti di sana itu banyak bayi-bayi di sana itu. Begitu. Bukan apa, saya itu mengingatkan saja dengan kalian. Bukan mau jadi pahlawan kesiangan, bukan. Sebab apa? Kalau ada buruknya seperti ini, semua perempuan Indonesia itu kena. Kalian pun yang nggak punya harga diri, yang buka-buka ya kamu punya badan itu, terus itu laki-laki sudah bosan dengan kamu, sudah boring dengan kamu, di-share-share-nya pergi ke seluruh dunia. Dia pun akan bilang ini perempuan Indonesia. Tahu nggak? Itu efeknya. So kalian semua perempuan Indonesia yang masih ada iman. Aku cakap yang masih ada iman. Kalau tak ada iman suka-suka kamu mau buat dosa buat sajalah. Tapi jangan cakap you orang Indonesia, buat malu saja. Kalau ada apa-apa dengan kamu tak payah minta tolong dengan pihak-pihak dari Indonesia, tak payah. Buat sendiri. Kalau kamu nanti nggak bisa balik karena duit kamu dihabiskan oleh dia, kamu tak payah minta tolong dengan pihak-pihak pemerintah dari Indonesia. Kamu minta tolong dia loh. Itu macam. Kalau ada hal dengan kamu, sudah dikasih tahu, saya pun sudah buka suara saya. Bukan mau jadi pahlawan kesiangan. Sebab sebelum saya cakap ini macam tak ada pun. Satu orang pun, banyak korban pun nggak mau ngomong. Semua diam-diam saja. Saya pun nggak tahu kenapa. Kenapa kalian semua diam-diam saja, kenapa? Malu kah macam mana? Itu macam. Ini sudah banyak case seperti ini. Banyak sekali. Itu jantan itu tak mau tahu tak? Kita perempuan, kenapa saya cakap perempuan? Perempuan itu banyak resikonya. Banyak dampak, banyak efek. Bila berhubungan dengan jantan yang bukan suami sah, yang tak ada nikah register, yang tak ada nikah sah, kita hamil dan dia tiba-tiba lari, kita mau melapor ke siapa? Ada bukti kah dia itu suami kita? Tak ada kan? Kalau kalian ada surat nikah, kalian bisa tuntut dia, masih bisa itu. Kalau nggak ada surat nikah, itu maksud saya. Yang kumpul-kumpul satu bilik, yang nikah-nikah apa itu, nikah-nikah siri itu, nikah-nikah panggil imam itu yang dikasih belanja 300-500 satu bulan itu. Kalau kalian nanti dia boring dengan kamu, nggak mungkin selama-lamanya itu dengan kamu itu. Kamu itu dipakai di Malaysia ini saja. Kalau dia betul-betul dia akan pergi ke Indonesia ada surat nikah, itu tidak masalah. Dan saya pun cakap ini buat Pakistan or Bangladesh yang tak ada nikah register. Oke? Yang nikah sudah nikah register, you okay, you good boy sudah. Oke ya? Saya cakap pasal ini buat jantan yang tak nak nikah dengan perempuan Indonesia betul-betul. Yang sudah nikah betul-betul, you good boy. Oke? Thank you so much. Oke ya? So macam ini sudah banyak. Banyak case macam ini. Dan banyak dari bangsa kita itu yang diam saja, semuanya takut. Saya pun heran. Memang di sini itu takut. Kalau kalian nggak ada dokumen, nggak ada permit, nggak ada visa, mau lapor ke siapa? Kamu lapor ke polis di sini, kamu pun yang kena tangkap. Iya. Bukan dia yang ditangkap, kamu yang kena tangkap. Karena kamu nggak ada permit, nggak ada dokumen. Itu susahnya. Makanya lain kali kalau pergi ke negara orang melalui PT yang resmi, itu PT-nya Miss Yuni. Carilah PT-nya Miss Yuni saja kalau takut dengan PT-PT yang lain. Cari PT-nya Miss Yuni. Kalau kalian ada duit, numpang proses di PT-nya Miss Yuni. Miss, saya numpang proses. Saya biaya sendiri semua, Miss. Saya numpang proses saja, Miss. Saya sudah ada majikan, Miss. Begitu. Jadi bila ada apa-apa macam ini, enak kalian itu. Kamu lari ke kedutaan, ya, ke kedutaan Indonesia, dia langsung bisa menangani kasus kamu. Dia bisa langsung menolong kamu. Betul. Kalau kalian nggak ada permit, nggak ada dokumen sah, macam mana kedutaan mau tolong kamu? Nolong kamu mungkin ya itu diproseskan SPLP, buat kompon, balik tiket pesawat, tapi itu pun kamu biaya sendiri. Tapi ya ditolong prosesnya, begitu. Tapi kalau ada kasus-kasus yang berat-berat macam ini,
Kalau nggak ada permit, nggak ada dokumen, kalian nggak bisa melaporkan mereka. Tapi kalau kalian punya dokumen, kamu punya permit, kamu bisa laporin mereka. Kita punya Itu power. maksud saya. Heeh. Kalian itu ya pergi ke luar negeri itu untuk mencari rezeki yang halal. Kalau nggak mau mencari rezeki yang halal, mau berbuat negatif, jangan cakap kamu orang Indonesia. Nah, Yang betul. mahal sedikit lah jual itu, jangan murah-murah. Jangan 50-50. Paham tak saya cakap? Mahal siki 500 kah gitu, 1.000 kah, itu lagi bagus. Jual 50-50 tak tahu malu betul. Anjay. 50. Kalau Cok. macam ini macam mana? Ini kawan kita sudah mengandung itu si Pakistan tak nak tanggung jawab. Lepas itu nak share itu biaya aborsi. Lepas itu sudah hilang itu perempuan. Tak tahu sudah macam mana sekarang. You boleh paham tak maksud saya? Ini yang kita takutkan. Makanya you orang semua perempuan you punya resiko hamil. Tahu nggak? You tak tahu kapan you punya nasib tak baik. You tak tahu kapan you nanti jatuh tersandung, you jatuh tersandung, kita pun tak tahu bila itu akan berlaku dekat kita. Oh, ya, betul. So, kita sebagai perempuan, kenapa saya cakap perempuan? Kita itu harus menjaga diri. Bukan saya sok suci, bukan saya sok pandai. Saya cuma mengingatkan saja. Oke? Pergi ke negara orang, cari rezeki yang betul-betul. Jangan buat malu. Begitu. Maksud saya. Kalau kalian tak boleh tahan nafsu, tak payah pergi ke luar negeri, kerja di Indonesia saja, apa sajalah. Yang penting halal. Begitu. Jangan kamu tidur satu bilik, kamu nikah main-main. Nikah siri, saya kasih tahu kamu ya, sudah berapa ribu kali saya kasih tahu. Kamu nikah siri di sini, kamu nikah panggil imam saja di Malaysia ini, itu tak ada sah. Iya. Sebab apa? Because kenapa? Because sebab itu jantan, you punya jantan itu, dia tak bagi duit belanja same. Duit belanja istri dia dekat negara dia, dekat country dia lagi besar, kamu tak ada besar. Semua prioritas dia bagi istri dia dekat country dia, bukan you. You buat buang air saja. Malaysia, dekat Malaysia nih. Buat buang air saja you bangga kak. Astagfirullahaladzim. Banyak itu perempuan-perempuan di TikTok buat story kucu-kucu hotahe lari-lari dengan kembarannya Sarukan itu. Di TikTok. Betul-betul tak tahu malu. Kalau kalian tak ada nikah, betul-betul tak payahlah post-post macam itu. Tak malu kah nanti kalau kamu delete itu semua? Kamu hapus itu semua story, tak ada malu kah? Betul-betul. Tolonglah. Kerja baik-baik di negara orang. Jangan buat malu. Betul. Sekejap kak, sedikit pembetulan ya kak ya. Nah, yang kakak katakan di Malaysia itu kawin siri itu senang, tinggal ambil imam di Malaysia itu boleh kawin. Sorry kak, orang Malaysia tak nak mengawinkan orang tanpa seizin negara. Imam-imam di Malaysia itu bukan warga tempatan Malaysia, tapi orang Indonesia yang mengaku sebagai warga negara Malaysia, yang berani bertanggung jawab, berani mengawinkan kedua belah wanita dari Indonesia dan lelaki asing tanpa setuju, tanpa sepengetahuan dari kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia. Itu boleh dikatakan kumpul kebo. Di Malaysia tak ada yang namanya nikah siri. Nikah yang sah dalam agama dan juga negara. Tak ada nikah pakai imam, langsung boleh kumpul kebo kah apakah, tak ada kak. Dan satu lagi, untuk orang Indonesia, jangan berharap orang berkawin dengan orang Pakistan. Kalau kita punya akal sehat, kita pikir dengan logika, perempuan-perempuan di Pakistan sana itu jauh lebih cantik dibandingkan muka wanita Konoha. Tak sebanding, geng. Orang-orang Pakistan, wanita-wanita di Pakistan di sana itu jauh lebih cantik. Apalagi nak kawin dengan orang Indonesia yang mukanya itu pas-pasan. Wah, cobalah pikir dengan logika ya Allah. Ini bukan memalukan satu negara, tapi dua negara loh.
Oke, kita lanjutkan dulu ceritanya sampai selesai. Kasus di Malaysia yang sering saya tangani adalah ya seperti ini. Ya kan, kasus yang ada di Malaysia yang sering saya tangani adalah gandengannya Bangladesh. Perempuannya hancur. Saya juga menangani satu kasus yang hamil dengan Bangladesh dan anaknya depresi. Kita nyoba mencari sampai sekarang belum ketemu. Anaknya depresi nih. Orangnya saya kenal. Kenapa ke Malaysia harus bersama Bangladesh? Kenapa ke Malaysia harus berkembang biak? Kenapa? Tidak semua ya, tetapi sebagian dari kalian yang kabur di Malaysia, saya tahu mencari rezeki, tapi nggak perlu dengan laki-laki. Kamu bisa berdiri. Jadi pembantu, kalau memang jadi kaburan ya udah jadi pembantu, diem di rumah orang itu, nggak pernah keluar sama sekali. Hah? Jangan ya dek ya. Saya sampai nggak bisa mikir loh, bener otak saya itu gonjang ganjing ya. Kemana saya harus ngasih tahu kalian agar kalian sadar bahwa janganlah merantau untuk berkembang biak. Jangan sesekali merantau untuk menambah keturunan. Kalau ingin menambah keturunan, pulang ke kampungmu, biar tidak menyusahin orang banyak. Dan satu lagi mungkin informasi buat kalian semua, bahwa ada satu penyakit lagi yang berasal dari India. Kalian tahu? Sudah tahu belum? Ada penyakit yang namanya Nipah. Tidak tahu virus apa itu namanya. Kebetulan saya membacanya Nipah. Nipah apa lipah apa sipah apa pah ngono pokoknya. Hati-hati. Apalagi orang-orang yang imunnya drop seperti saya. Saya itu punya imun yang gampang drop ya teman-teman ya. Jadi saya kalau pakai masker itu bukan gaya. Karena imun saya pribadi itu kurang. Karena saya pernah memiliki satu penyakit yang membuat imun saya itu turun. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang ada di luar sana, hati-hati banget. Virus dan berasal dari India. Tapi anehnya sekarang Indonesia, khususnya di Bali, kedatangan pelancong-pelancong dari India sungguh luar biasa. Bisa dicek deh di media sosial ya. Tidak tahu lah. Paling sering yang terjadi benda-benda yang menjijikkan dan memalukan ini dari orang-orang Indonesia bersilangan ataupun berkembang biak dengan warga asing macam Bangladesh, Pakistan, dan lain-lainnya. Ini sering terjadi bahkan sejak dulu ini, geng. Tak payah merasa sok suci lah, tak payah mengatakan negara Malaides lah. Orang mengatakan Malaysia adalah negara Malaides. Adakah orang Malaysia marah? Tak ada pun. Dia orang senyap aja. Sebab apa? Itu semua menyampah. Orang membebel di media sosial itu dianggap hanya sebuah hiburan. Macam tak guna orang mengatakan macam itu. Dan kalau orang dikatakan itu Indodes marah, maknanya yang marah itulah yang mengalami. Faktanya juga seperti itu. Nama baik Indonesia dan juga Malaysia dicoreng dengan oknum-oknum orang pekerja dari Indonesia. Kita pergi ke negara orang itu numpang mengais rezeki. Kita ini numpang macam tetamu. Seharusnya kita ini menghormati tuan negara. Contoh macam kita ini bertamu ke rumah orang. Lalu orang membawa pasangan bukan pasangan sah. Lalu kumpul kebo di rumah itu. Korang pikirlah, tuan rumah tersebut marah tak? Pastinya marah karena mengotori rumah tersebut. Sama aja orang pergi ke Malaysia, entah berkumpul kebo di hotel kah, di villa kah, di kebun kah, bayar 50 ringgit kah, bahkan ada yang free, ada yang gratisan lah. Kita tak payah cakap dosa lah ya. Kalau dosa itu memang hanya yang melakukan dan Tuhan yang tahu. Kita cakap dengan logika aja. Jagalah nama baik dan juga jaga dirimu baik-baik. Masa depanmu masih panjang.
pergi ke luar negara, pergi ke Malaysia bertujuan untuk memperbaiki ekonomi. Untuk memperbaiki ekonomi setelah mendapatkan modal, balik lagi ke negara kita sendiri, ke Indonesia, untuk membangun bisnisnya, bisnis kecil-kecilan atau apalah. Tapi faktanya, mencari uang yang tak halal, rela dibayar 50 ringgit. Harga diri seorang wanita hancur, dan itu bukan satu orang, banyak orang. Ketika pergi ke kedutaan, banyak anak-anak kecil itu hasil persilangan warga asing dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Nauzubillahiminzalik, geng. Entah ya, macam mana ini nak memberikan nasihat ya. Kalau kita berikan ketegasan, ini udah tegas, tapi memang orang kita aja yang mencuri-curi. Malaysia sangat mengharamkan benda macam ini, tapi begitu dekilnya syaiton-syaiton yang bersifat ataupun syaiton-syaiton yang berwujud manusia inilah yang selalu membuat hal memalukan negara. Oke, geng, saya pun tak tahu lah mau macam mana anak nasihat lah. Saya harap kepada orang-orang Malaysia yang jumpa dengan orang-orang Indonesia yang berpasang-pasangan, biasa itu di tempat-tempat rame ya, macam di KL, di Twin Tower. Nah, itu kalau jumpa orang asing berpasangan, jangan harap itu istrinya. Ada, tapi jarang. Saya mohon berikan nasihat, tanya betul-betul. Jangan sampai negara yang baik, negara yang suci, Indonesia dan juga Malaysia ini tercoreng nama baiknya. Nanti kalau Allah dah murka, apa kita buat dampaknya? Bukan hanya 1-2 orang, tapi semua yang duduk di negara ini akan lenyap. Itu saja, geng, yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.